Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini penutup tahun 1441 Hijriah, penghujung tahun 1441 Hijriah, lembaran terakhir catatan ibadah kita, lembaran terakhir buku besar kita di tahun 1441 Hijriah akan ditutup di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan menutup buku tahunan, menutup amal ibadah kita di penghujung tahun ini dengan tutupan, dengan catatan husnul khotimah, catatan yang baik di penghujungnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, untuk merevisi amal ibadah kita yang belum baik di tahun kemarin. Kita perbaiki, kita perbaharui dengan sesuatu yang lebih baik di tahun yang akan datang, tahun 1442 Hijriah esok. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan hariban junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri tauladan yang tidak henti-hentinya kita memanjatkan salawat kepada Allah, memohon kepada Allah, bersalawat kepadanya dengan harapan kita termasuk dalam golongan yang mencintai beliau. Bukan hanya mencintai beliau, tapi kita juga termasuk golongan yang dicintai oleh beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di yaumil hisab nanti kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriyah adalah merupakan tahun baru Islam dalam kalender Qamariyah. Ini adalah tahun baru kita. Ini adalah kalender atau penanggalan kita, yang kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui, wajib mempelajari, wajib menelaah apa saja yang terjadi, peristiwa apa saja yang terjadi, sejarah apa saja yang terjadi dalam proses perjalanan penanggalan Hijriah ini. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui, mempelajari, menelaah, meneliti lebih jauh tentang penanggalan kalender Hijriah ini. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lebih kenal kalender Masehi dibandingkan dengan kalender Hijriah.
kita hafal bulan-bulan yang ada di kalender Masehi dan kita tidak hafal bulan-bulan yang ada di kalender Hijriah. Itu sangat-sangat ironi bagi kita sebagai seorang muslim. Sahabat cendekia, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum tahun baru Hijriah harus kita jadikan momentum perbaikan buat kita. Harus kita jadikan lompatan untuk kita lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Momentum tahun baru Hijriah adalah momentum kita hijrah. Hijrah, berpindah dari yang tidak baik menuju kebaikan. Dari yang kemaksiatan menuju ketaatan. Dari yang asalnya nakal menjadi taat, menjadi soleh. Jadi yang asalnya jahil, tidak berpengetahuan atau kurang belajar di tahun-tahun sebelumnya, maka momentum hijriyah, momentum hijrah ini kita jadikan lompatan di tahun-tahun yang akan datang. Kita memperbaiki kualitas belajar kita. Kita hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Kita hijrah dari ketidaktahuan menjadi berpengetahuan. Kita hijrah dari kejahilan menjadi peradaban. Kita hijrah dari ketamakan menjadi keqanaahan. Kita hijrah dari kesombongan kepada ketawaduan. Kita hijrah dari keingkaran kepada ketakwaan. Kita hijrah dari kemunafikan kepada keimanan. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum tahun baru Hijriah ini, pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih diberikan keleluasaan oleh Allah. Kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga kita masih hidup di tahun ini. Itu yang patut kita syukuri. Kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang kufur karena kita tidak bersyukur kepada Allah atas umur kita, atas kesempatan kita, atas kelapangan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tahun kemarin kita masih banyak belum bersyukur kepada Allah, maka mulai hari ini ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya masih hidup ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau masih memberikan nyawa kepada kami ya Allah. Andaikan tahun kemarin, andaikan kemarin Engkau tidak memberikan kesempatan kepada kami, Engkau tidak memberikan kehidupan lagi kepada kami, kapan lagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sudah kita lakukan? Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mulut kita, lisan kita masih bisa berbicara, lidah kita masih bisa berucap, mata kita masih bisa memandang, telinga kita masih bisa melihat, tubuh kita masih bisa bergerak. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sungguh luar biasa. Itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperbaiki amal kita,
memperbaiki ibadah kita yang belum baik, yang belum sempurna di tahun-tahun kemarin. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita pun juga selayaknya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di tengah-tengah musibah seperti ini ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Kita dijauhkan dari manusia, berarti kita disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bergantung kepada siapapun, tempat bergantung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita di tahun yang akan datang. Yang kedua, momentum tahun baru Hijriah ini mari kita gunakan untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bermuhasabah, untuk tazkiyatun nafas kita, membersihkan jiwa kita. Mujahadah artinya kita bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah dengan banyak beristighfar kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita. Kita bersungguh-sungguh bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya kita untuk mencintai beliau. Ikhlas menerima, melakukan sunnah-sunnah dari beliau. Mari kita bermujahadah. Maka setelah salat Asyar nanti kita menutup tahun ini dengan doa akhir tahun. Kita menutup tahun ini dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menutup tahun ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya itu menjadi refleksi batin kita. Menjadi refleksi jiwa kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesampingkan, singkirkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Mungkin hari ini harta yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diamanahkan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita jaga. Kita tidak tahu di tahun yang akan datang. Jangan-jangan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah. Mungkin di tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berupa kehidupan untuk kita bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan tahun depan adalah tahun terakhir kita menghirup nafas kita di dunia ini. Jangan-jangan tahun ini adalah tahun terakhir mulut kita bisa berucap. Karena kita tidak tahu tahun depan. Jangan-jangan mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Raga kita masih hidup, tapi mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikasih penyakit stroke. Tangan kita sudah tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa berdiri. Organ tubuh kita mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Anak yang tahun ini kita sayang. Putra-putri yang tahun ini kita sayang, kita besarkan sampai tahun ini, sampai hari ini. Kita berikan segalanya untuk mereka. Jangan-jangan tahun ini adalah tahun terakhir Allah kasih kesempatan kepada kita untuk membelai kepala mereka. Untuk membelikan makanan, membelikan mainan kepada mereka.
untuk mengajari mereka tata krama, akhlak, sholat, dan lain-lain. Karena tidak tahu, jangan-jangan tahun depan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita yang tahun-tahun kemarin, tahun ini menjadi tempat berbagi buat kita untuk mencurahkan perasaan kita, mencurahkan keluh kesah kita, teman curhat kita. Jangan-jangan ini adalah tahun terakhir bagi kita berjumpa dengan mereka, berkeluh kesah, ngobrol, cas-cis kemanapun, bersenda gurau. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan tahun depan mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa kita yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahabat-sahabat kita yang kehilangan dengan kita. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bermuhasabah kepada Allah. Berapa banyak usia kita yang sudah kita habiskan untuk ketaatan kepada Allah. Berapa banyak masa usia kita yang kita sudah habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hitung. Apakah tahun-tahun kemarin ibadah kita sudah lebih banyak daripada taat kita? Apakah ibadah kita sudah lebih banyak daripada kesia-siaan kita? Apakah harta kita tumpuk begitu saja tanpa pernah berpikir bagaimana kita menafkahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita introspeksi diri kita, sahabat cendekia dirahmati Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, dan kami semua adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalim karena tidak amanah dengan kehidupan yang Engkau berikan. Zalim karena tidak amanah dengan kesempatan yang Engkau berikan. Zalim karena tidak amanah dengan umur yang Engkau berikan. Zalim karena tidak amanah dengan harta yang Engkau berikan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia dirahmati Allah, yang ketiga, di penghujung tahun ini, setelah ba'da asyar ini, kita berdoa akhir tahun nanti. Setelah sholat maghrib, kita berdoa kepada Allah di awal tahun. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita cita-citakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harapan, apapun harapan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih banyak kekurangan, kita mintakan kesempurnaan, kita mintakan kelengkapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya cita-cita, berdoa kepada Allah semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah di tahun yang akan datang. Yang belum punya rumah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki rumah yang layak, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin punya kendaraan bagus, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya minta kendaraan yang bagus ya Allah, sebagai sarana ibadah kepadamu ya Allah. Yang belum berkesempatan untuk berziarah ke Makkah dan Madinah, kita minta kepada Allah di awal tahun ini untuk diberikan kesempatan, dipanggil oleh Allah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih jomblo di tahun ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di tahun depan
dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh yang terbaik. Terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun depan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh dan solehah. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita curahkan semua isi hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan semua harapan kita, kita gantungkan semua cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini. Jangan pernah bergantung kepada siapapun, siapa cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi merintis usaha, yang lagi merintis bisnis, yang sedang menapaki bisnis yang sudah konsisten, maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisnisnya semakin sustainable, semakin maju, semakin bermanfaat. Yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah jabatan, amanah kedudukan, amanah wilayah, amanah harta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga dari kesombongan, dijaga dari ketakaburan, dijaga dari ketamakan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ikhlas, berkorban, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus anak-anakku, siswa dan siswi insan cendekia, di awal tahun ini mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum tahun baru Hijriah di tahun ini bertepatan dengan momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang Bapak banggakan, 25 tahun yang akan datang, di tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-100. Berarti itu adalah ulang tahun emas bagi bangsa Indonesia. Dan itu juga menjadi kesempatan emas bagi kalian siswa dan siswi insan cendekia. Karena kalian dilahirkan untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Kalau sekarang usia kalian 18-17an, 25 tahun lagi, kurang lebih 40 sekian tahun lagi. Maka itu adalah matang-matangnya kalian menjadi seorang manusia. Matang-matangnya kalian menjadi seorang pemimpin di usia 40-an tahun. Maka persiapkan hal itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, Bapak Ibu Dewan Guru insan cendekia, orang tua pun juga sama, meminta kepada Allah, beriyadah mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar di ulang tahun Indonesia emas yang ke-100 tahun 2045, pemimpin-pemimpin bangsa Republik Indonesia itu ada di tangan kalian, alumni insan cendekia. Nah, kita gantungkan cita-cita itu, kita tambatkan cita-cita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berikhtiar, dengan belajar yang giat.
Momentum tahun baru Hijriah adalah momentum lompatan kita siswa-siswi Insan Cendekia untuk menjadi yang terbaik. Karena kalian adalah generasi emas Republik ini. Sahabat Cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Bapak Ibu, wali murid, orang tua Insan Cendekia dirahmati Allah. Ayo kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari tahun ini. Betul-betul kita riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan sholat kita. Kita tekadkan niat kita. Kita kencangkan doa kita. Kita ikhlaskan ibadah kita, puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah agar anak-anak kita, siswa-siswi Insan Cendekia, menjadi pemegang tampuk kepemimpinan di bangsa ini, di Indonesia emas. Itu cita-cita yang luar biasa buat kita semua, Bapak Ibu, siswa-siswi, sahabat Cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah, guru-guru hebat Insan Cendekia. Mari kita tanamkan di dalam hati kita. Kita tancapkan di dalam hati kita bahwa kita adalah pemantik generasi emas Indonesia emas 2045. Kita ukir sejarah emas. Kita ukir catatan sejarah emas bangsa Indonesia. Kita ukir sejarah catatan emas diri kita pribadi, lembaga Insan Cendekia, bahwa kita akan melahirkan generasi-generasi emas di tahun 2045. Sahabat Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di kesempatan hari ini, mari kita saling memaafkan. Saling terbuka hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, murid-murid kita, semuanya. Mari kita bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita dengan kerendahan hati meminta maaf. Kita buka lembaran tahun 1442 Hijriah dengan lembaran yang putih dan bersih, dengan lembaran yang suci dari dosa-dosa, hablum minan nas dan hablum minallah. Sahabat Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan bangsa Indonesia dari wabah dan penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menapaki tahun-tahun yang akan datang dengan sikap dan sifat optimisme. Kita punya himmah yang kuat, maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar sekuat-kuatnya, dan insya Allah itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita di masa yang akan datang. Terima kasih kami atas nama keluarga besar Insan Cendekia Boarding School memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang kita perbuat selama setahun kemarin. Dan mari kita buka lembaran baru di 1442 Hijriah dengan catatan-catatan yang baik untuk melahirkan generasi-generasi terbaik buat bangsa ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberkahi segala langkah kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.